Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuner, jumpa lagi di program Mata Lokal Memilih, bincang-bincang dengan tokoh politik, calon anggota legislatif, dan tentunya kita akan membahas berbagai persoalan pemilu 2024. Karena tanggal 28 November start sudah dikibarkan, artinya kampanye bagi calon-calon anggota DPRD, DPD, bahkan termasuk calon presiden sudah dimulai. Selamat datang, Bib. Baik, selamat datang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tamu kita kali ini adalah Habib Ahmad Jupri, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bulungan, yang juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Artinya petahana nih, Bib. Petahana. Artinya sudah ibarat mesin sudah mulai dipanasin atau memang jauh-jauh hari sudah mulai sosialisasi nih, Bib? Ya, kalau kami ya sebenarnya sudah selalu bersosialisasi Tentu ya. masyarakat. Ya bolehlah kita tambah bumbu-bumbu sedikit untuk Iya. Nah ini kalau yang 28 memang start Ya. sesuai aturan KPU yang sudah ditentukan pemerintah. Iya. Intinya kita awal-awal tadi karena kami incumbent, kami selalu turun ke masyarakat. Tentu. Ya, mudah-mudahan masyarakatnya ingat kalau kita udah turun dan bersosialisasi, dan ini cuma melanjutkan Ya, apa yang sudah dilakukan selama ini. Ya, artinya kan Habib sebagai anggota DPRD tentu juga sudah sering turun ke masyarakat ya, menyerap aspirasi. Masih di Dapil Bulungan Kantidung. Melakukan dua, Dapil 2, Bulungan dan KTP. KTP. Kira-kira sampai sekarang sudah berapa kecamatan, berapa desa yang Habib kunjungi? Untuk sekarang yang sudah saya laksanakan ada untuk pendataan. Kami sudah melakukan di beberapa kecamatan. Yeah. Jadi termasuk ya kalau di Kabupaten Bulungan ini ada 10 kecamatan. Di Tanah Tidung ada 5 kecamatan. Kalau di Kabupaten Bulungan baru 4 kecamatan. Oke. Kita data beberapa kecamatan, di Tanah Tidung baru 2 kecamatan. Ya, ya. Artinya kami memang sudah memulai setahun lebih awal untuk melakukan pendataan, pengenalan lebih intensif kepada masyarakat sesuai program-program yang sudah kami berikan, yang kami dapat bantuan pemerintah, yang disalurkan melalui aspirasi. Itu selalu kita hubungi, kita cek sampai mana jalan enggak, ada masalah enggak, itu yang dapat kami buat selama ini. Iya. Selagi petahana tentunya juga sudah punya pengalaman banyak, Bib. Di 2019 dan Habib duduk di DPRD Kaltara. Kalau misalkan mau dibandingkan nih, lebih mudah atau justru karena persaingan semakin ketat nih 2024 ini, Bib? Kalau saya melihat memang agak lebih ada tantangan ya, karena masyarakat melihat ada sebagian masyarakat yang nggak dapat bagian, mana nih? Ya. Gitu kan? Yang dapat bagian lo senang. Namanya wilayah kita begitu luas, Ya. jadi ada yang merasakan, ada yang tidak. Biasalah dalam fenomena ini, jadi kita tetap memberikan pemahaman bahwa DPR itu adalah bertugas sebagai legislasi, sebagai monitoring, sebagai penganggaran. Jadi mereka paham gitu, oh bukan DPR ini adalah tempat memberikan hadiah atau memberi apa, tidak begitu. Ya, betul. Jadi kita saling sambil mengedukasi masyarakat. Betul. Nah, kalau kita flashback selama Habib duduk di DPRD Kaltara ya, mungkin bisa dilihat bagaimana dengan apa yang sudah diperjuangkan Habib, apa yang mungkin masyarakat yang selama dirasakan seperti apa? Ya, kami tetap mengacu pada pokir atau mengacu pada reses yang kami serap di masyarakat. Oke. Jadi reses yang kami serap di masyarakat itu, mereka kan selalu mengusulkan ini, jalannya, gedung sekolahnya. Itu tetap kami ajukan melewati pokir, namanya pokok pikiran, pikiran dewan yang kami ajukan ke pemerintah. Bahwa ini loh, masyarakat kita di sekitar ini butuhnya ini, butuh jalan yang rusak, butuh jalan. Pemerintah melihat bahwa kalau memang anggarannya cukup, pasti akan diakomodir. Ya, kalau nggak cukup, tunggu periode berikutnya. Lumrah lah yang mekanismenya begitu. Kadang-kadang masyarakat ada yang tidak puas. Mana nih janjinya begitu? Sesungguhnya kita bukan janji. Kita memberikan menyerap aspirasi itu
bukan berarti janji. Iya. Kita mengira aspirasi mereka, menyampaikan ada loh programnya masyarakat ini, kecamatan ini, di kabupaten ini maunya begini. Iya. Ternyata pemerintah bilang, oke deh gini dulu dah, kita lakukan, yang ini ntar dulu. Iya. Yang ini kadang-kadang tambak juga nih. Tapi ya, Harus semua dipenuhi. begitulah. Iya. Apalagi di DPRD itu kan tidak hanya satu partai kan, berbagai banyak partai, berbagai fraksi. Nah, tentu juga perlu dinamika saling memperjuangkan aspirasi masing-masing gitu kan. Jadi ya, jadi kita senang gitu. Happy melihat mereka begitu ya. Ternyata dinamika itu begitu. Betul, betul. Iya, jadi kita ikutin yang mana bisa kita kerjakan, laksanakan. Yang mana tidak, nanti dulu nunggu dah. Ada waktunya, bapak-bapak punya ini akan. Iya, iya. Nah, kalau tadi Beb, kan hampir 4 tahun berjalan lah, 3 tahun, 4 tahun berjalan ya, Ten. Apa Beb yang kira-kira, oh ini nih hasil yang saya perjuangkan nih, sehingga masyarakat juga senang begitu turun, oh makasih Beb sudah kamu diperjuangkan. Nah, apa Beb? Iya. Terutama yang dari aspirasi kami ya, itu adalah beberapa tempat terutama di daerah-daerah kita di SP Mas, untuk sebagai tanggul banjir. Oke. Seperti kita lihat di Sekumbur itu kan selalu airnya naik ke. Betul. Sekumbur itu kalau saya melihat bahwa itu desa yang perlu direlokasi karena semua usaha mereka, tanaman tumbuhnya itu tidak bisa tumbuh. Karena kadang air pasang naik, air pasang ada asin, air payau itu tanamannya mati lagi. Sehingga mereka ini perlu diperhatikan untuk membuat tanggulnya. Jadi pokir saya selalu ke sana ya, untuk membuat daerah ini bisa berserang. Karena saya lihat sendiri bahwa mereka susah. Dan itu udah terakhir dan sudah terrealisasi. Saya juga pernah ikut membantu di daerah SP9. Itu penanggulangan banjir juga. Itu semuanya program gubernur yang kami jalankan melalui pokok-pokok pikiran dewan. Jadi ada program pemerintah yang kami laksanakan di daerah. Jadi juga mungkin edukasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya kan ada yang korelasi antara apa yang diaspirasi kemudian diperjuangkan di penganggaran di DPRD bersama eksekutif tentunya kan gitu. Nah, ini kan masih ada sisa waktu juga. Apa yang kira-kira nanti akan masih terus diperjuangkan ini, Bin? Di sisa waktu kita kan tinggal Desember saja. Desember aja. Sudah selesai, di tengah bulan sudah selesai. Kami mungkin di akhir-akhir ini adalah membantu para UMKM saja. Jadi anggaran yang ada itu yang sedikit membantu UMKM kita yang ada di daerah ini yang masih membutuhkan bantuan bapak angkat. Nah itu yang sekarang lagi saya laksanakan. Jadi ada beberapa, ada sekitar 670 UMKM yang dalam binaan saya. Oh berarti ini semacam pendampingan atau bantuan juga ke mereka, melalui mungkin dinas terkait tentunya ya. Kami serahkan ke dinas Perintahrok yang mengatur itu. Kami tidak tahu, kami cuma mengusulkan UMKM yang sudah mendaftar kami arahkan ke. Oke, kita bicara ke depan di Februari tanggal 14 pencoblosan nih, Web. Nah, tadi sampaikan bahwa persaingan semakin ketat, banyak pendatang-pendatang baru yang luar biasa, tanda kutip sudah modal gede nih. Gimana strateginya nih, Web? Saya alhamdulillah ya, kalau saya sendiri bahwa kita tetap orang Islam bilang memelihara konstituen yang sudah selama ini bersama kami, yaitu sering kita opening, kita perhatikan kekurangannya, kita bantu, kan? Ya, itu saya rasa cukup untuk menjaga. Artinya sudah punya modal lah, modal suara Habib sudah ada dulu. Modal, ya, alhamdulillah, tinggal itu aja. Ditambah kalau memang masih kurang, ditambah kalau cukup ya. Paling melesetnya sekitar 10% daripada suara mereka. Tapi ini kan menarik juga, Beb, bahwa memang kos politik kan perlu ya. Persoalan politik uang itu ada aturan main lah, terserah Bawaslu yang akan Nah, bagaimana ini juga tentu memberikan pemahaman kepada caleg-caleg baru nih. Artinya kita fair play nih, kalau kita mau bertanding harus fair play. Seperti apa, Beb? Ya, kan kita bisa melihat kan undang-undang peraturan KPU nomor 7 tahun 2018. Itu sudah ada aturannya bahwa money politik tidak boleh. Pasti.
untuk memberi dan menerima itu tidak dibolehkan. Ada aturan hukumnya. Ya. Ya. Tapi berdasarkan survei beberapa tempat, kajian-kajian yang kita lihat ya, bahwa memang sebagian masyarakat pun memang masih berharap itu. Diberikan itu. Tapi ya tergantung, ada daerah-daerah tertentu yang memang sangat mengharapkan, ada yang tidak mau. Itu mungkin edukasi politiknya itu harus ditambah. Jadi KPU lebih kencang lagi menurunkan timnya, bahwa nggak boleh begini, harusnya begini, pemilih cerdas begini, pemilih yang benar begini. Ya. Artinya kan bareng-bareng ya, antara yang calegnya, masyarakatnya, Bawaslu tentu juga harus sama-sama. Karena kalau satu pihak nggak ada pihak lain juga jadi persoalan juga. Tidak bisa. Nah kalau memang tidak begitu, akhirnya politik uang itu sangat mendominasi. Iya. Karena siapa sih yang nggak mau dikasih? Betul. Ya kan? Tergantung pengawasannya lagi. Gimana bisa pengawasannya? Bisa nggak? Panwas, Bawaslu, dengan jumlahnya yang sedikit mengawasi begitu banyak. Ya. Jadi itu memang satu kendala di tempat kita ini. Nah, saya senang sekali kalau ada aturan seperti negara tetangga kita yang saya bilang tadi Mas, bahwa dibolehkan untuk dengan nilai tertentu yang diaturkan ya, dan ada batas maksimalnya. Nah itu lebih fair. Betul. Ya. Kita kan nggak sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya ada fair, batas tertentu, silakan. Lebih itu tidak boleh. Artinya kalau yang punya duit Jawa, artinya kenceng juga sih. Kenceng. Jadi tetap batasnya tertentu. Kalau tempat kita ini kan yang mana ada duitnya banyak, dia pasti memperoleh yang hasilnya. Nah, pemilih kita di 2004 itu kan mayoritas ya, itu kan anak-anak muda, milenial. Nah, bagaimana strategi BEM? Artinya ya tadi ceruk suara kan cukup gede juga tuh. Nah, tapi tentu dulu anak-anak muda ini kan agak susah nih, gitu. Nah, bagaimana supaya menarik pemilih muda ini bisa mendukung atau memilih? Sekarang kan media sosial kan cukup alat yang sangat membantu. Betul. Ada Instagram, ada Facebook. Kita bisa menampilkan kita punya kita punya video-video kegiatan kita, foto-foto, video. Itu mereka ngelihat, mereka nge-like ya. Kalau saya punya Instagram, saya lihat dia nge-like tuh masih banyak mahasiswa. Mereka pengen tahu nih si caleg A ini kegiatannya apa gitu. Dan situ udah kelihatan. Kedua, kita bisa sowan ke universitas. Universitas menyampaikan program-program kita, mengajak mereka diskusi. Itu juga di tingkat SMA, tingkat SMA terakhir. Saya pernah mengadakan sosialisasi peraturan daerah di level sekolah menengah akhir kelas 3. Kelas 3. Jadi mereka sebenarnya sudah bisa memilih untuk 2024 ini dengan kita menjelaskan peraturan daerah, bisa tentang kepemudaan, bisa tentang olahraga. Kami kan banyak tuh, banyak peraturan yang sudah dibuat peraturan daerah yang tinggal disosialisasikan masyarakat. Yang mereka lihat, oh ternyata begitu. Akhirnya mereka senang, tertarik dengan itu. Nah itu salah satu cara kita menggandeng pemilih pemula. Pemilih pemula ya dikatakan sekarang milenial dan kaum Z. Gen Z. Itu yang sekarang Mas. Iya. Karena memang sebenarnya anak-anak muda ini pengen juga aktif di politik gitu kan. Cuma kadang kan ada yang merasa dikesampingkan atau dipinggirkan, mereka tidak peduli. Untuk merangkul kan perlu perlu strategi para caleg ini supaya mendekati anak-anak muda tadi. Nah, di antara mungkin melalui aktivitas kegiatan mereka itu kali ya. Kita selama ini kita melakukan kerjasama seperti kegiatan-kegiatan futsal. Benar. Ya. Terus kita ikut dalam bentuk kajian-kajian akademis mereka. Game sekarang lagi tren game ya. Jadi contohnya mereka tuh punya kajian. Setiap universitas itu ada kajian-kajian akademis. Kita bisa nimbrung di situ. Nah kalau kita memang punya dana, ada bantuan, kita bisa bantu mereka untuk memberi mereka semangat. Nah itu
itu mereka akan sosialisasikan kepada mahasiswa. Ini loh ada bantuan program dari Pak Ahmad Jufri, mereka dengar tuh mahasiswanya. Atau kita bantu dia berupa bola atau olahraga mereka. Itu apalagi sekarang kan Mas Son bisa lihat dengan adanya Gibran, kami sangat terbantu untuk pemilih pemula. Betul. Jadi Gibran ini ternyata banyak yang didoakan, terutama yang muda-muda ya. Mereka senang sekali nanti kelak mereka akan terwakilkan generasi muda dengan wakil presiden yang dari kalangan muda. Ini sangat membantu. Jadi kami sangat terangkat dari Partai Gerindra dengan adanya Gibran ini, kami merasa mereka senang. Berapa banyak yang sudah datang ke kami menyampaikan bahwa kami akan terwakilkan dengan adanya Gibran menjadi wakil presiden. Nah ini menarik nih, karena sudah nyinggung Gibran, saya juga menarik kalau secara politik nasionalnya dengan keberadaan Gerindra sebagai capres Pak Prabowo kemudian menggandeng Gibran anak muda, seberapa dampaknya terhadap tadi kampanye di level-level daerah khususnya di Kaltara? Kami merasa sangat mudah jadinya untuk jualan ini. Begitu juga dengan kehadiran Gibran ini, kami sangat merasa terbantu. Dari kalangan muda, udah ada yang tadinya tidak pernah ada di negeri kita ini. Seorang muda yang bisa ikut jadi wakil presiden. Jadi beberapa survei yang kami kirimkan ternyata anak-anak muda sangat senang. Antusias Antusias. Jadi akan timbul ini salah satu mungkin anugerah juga bahwa Allah sudah mengasih Prabowo itu wakil yang muda yang tadi tidak pernah terpikirkan. Ternyata ini meningkatkan elektabilitas kami. Elektabilitas kami maupun popularitas Prabowo sendiri meningkat dengan adanya Gibran di situ. Karena memang bisa dilihat sendiri berapa survei selalu mengatakan meningkat dengan kehadiran Gibran. Artinya yang meningkat itu adalah generasi muda yang selamanya tadi apatis tadi. Yang selamanya apatis, akhirnya mereka ikut peduli dengan politik ini dengan kehadiran Gibran. Itu memang kalau Habib turun ke daerah-daerah, terutama yang jauh dari pusat kekotaan lah, itu ada pengaruh juga, Habib? Ada pengaruhnya, terutama untuk komunitas Jawa dengan kehadirannya Gibran, mereka jadi tadi kan ada persaingan dengan Ganjar dengan komunitas Jawa juga. Dengan adanya Gibran kami jadi lebih naik dari situ. Kami jualnya enak dengan kehadiran Gibran itu untuk Gerindra dibawa kemana aja masuk. Nah kalau kita tarik Habib sebagai ketua DPC Gerindra nih, seberapa optimis Gerindra di Bulungan khususnya Habib untuk bisa mayoritas meraulan suara? Saya sangat optimis dengan kehadiran pasangan yang ideal menurut kami ya. Ini akan menaikkan prosentasi perolehan suara. Tahun 2019 berapa kursi, Beb? Tahun 2019 kami 5 kursi. 5 kursi ya? Iya. Target kami di tahun ini menambah 1 kursi. Jadi 6 kursi. Dari dapil Nunukan atau Tarakan itu bisa menambah 3 kursi. Ya, jadi memang sangat terbantu. Jadi memang siapa yang punya presiden, secara otomatis partainya akan terangkat. Nah, kami sudah membuktikan itu. Tahun 2019 walaupun pimpinan kami kalah, tapi partai kami secara signifikan naik. Itu sangat terbukti. Karena Gerindra kalau nggak salah kan nomor 2 perolehan suara terbesar kan? Terbesar nasional. Siapa bilang dengan umur yang masih 14 tahun, kita sudah bisa memperoleh nomor 2 secara nasional. Jadi sangat terbantu. Nah, ini apabila terpilih presiden kami Prabowo, kami pun akan ikut terangkat dan melambung. Kalau istilah Jokowi itu roket. Beb, Tarakan tadi Mas ya, khususnya Bulungan Tanah Timur kan cukup luas ya. Bagaimana Beb strategi ataupun cara Habib bisa menjangkau beberapa daerah yang tadi kan disampaikan di luar kita diskusikan ada 100-an sekian tim ya. Di daerah Tanah Tidung itu memang
kita sudah punya apa ya? Sudah punya konstituen yang sejak 2019 sudah ada. Sudah paten lah, Sudah paten. Jadi biarpun jauh, rasanya tidak elok kalau kita tidak datang. Iya, iya betul. Jadi walaupun tadi ada yang teman mengatakan udah nggak usah sana, Iya. kita di sini. Iya. Tapi ini orang sudah pada Iya. nunggu. Betul, betul, betul. Nah, mereka sudah pada nunggu. Kalau kita nggak datang, malah kita dibilang wah ini Iya. kacang lupa kulit ini. Nah, itulah jadi yang kita harus datang. Tetap harus datang. Walaupun jauh saya datang. Iya, iya. Karena mereka adalah pemilih-pemilih saya. Meskipun suaranya sebenarnya enggak. Tidak signifikan, Nggak signifikan. tapi mereka sudah mengenal kita tidak boleh melupakan. Kalau Bulungan yang paling jauh di Di Pesok. Pesok. Ya, Pesok. Kesana juga, Be? Dulu satu kali. Satu kali. Iya. Tapi ada tim di sana? Ada. Oke. Ada tim. Ada tim kita di sana. Mereka sudah kenal, jadi memang ada keuntungan kami sebagai anggota dewan. Hubungan itu Tetap harus dijaga. terjaga. Apalagi kalau sudah ada program yang ke sana. Mau nggak mau kita harus ketemu mereka. Oke. Beb, gue terakhir, Beb. Ya. Saya lagi ini kan udah masuk masa kampanye. Kira apa sih ya kata kunci lah kira-kira biar Habib masyarakat ini tidak ada kata lain lah kalau saya harus memilih Habib. Pilihlah yang terbukti bersih, Ya. yang bisa membantu masyarakat, amanah, dan masyarakat bisa lihat sendiri Ya, ya. bahwa calon yang saya pilih itu bisa Ya. tanpa sedikit pun ada masalah selama dia duduk menjabat di situ. Kedua, apa yang diminta harapan masyarakat sudah terpenuhi, Iya. walaupun tidak banyak, ya. Terus pilih yang sudah terbukti dan bisa membantu masyarakat. Apalagi saya warga di sini yang sudah dikenal sebagai tadi Ahmad Jufri. Ya. Nah, udah dikenal, sekolah saya di sini, warga Tanjung Selor, lahir di Tanjung Selor, saya sudah cukup. Ya, nggak perlu kita lagi berpikiran bahwa tanah yang baru begini, itu Ya. akan nanti membuat kita jadi salah kita memilih, kita akan dapat masalah 5 tahun ke depan. Betul. Ya, terima kasih, Wib. Luar biasa, meskipun singkat, tapi tentu juga ini menjadi inspirasi atau edukasi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Bulungan dan Tanah Tidung yang nanti akan memilih calon siapa yang akan duduk di DPRD Kaltara di 2024-2029 nanti di tanggal 14 Februari 2024. Tentunya juga harapannya tentu harus smart, cerdas memilih seperti yang Habib tadi sampaikan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.